Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini 28 Juli 2025. IHSG gap up dan beberapa emiten dari properti menguat. Selamat kalau ada Sobat Trader yang sudah lama mencicil beli beberapa emiten properti. Hari ini sudah menguat cukup lumayan. Termasuk watchlist Joy Trader yaitu ASRI hari ini menguat sampai 160-an. Kita cicil mulai dari 130-an. IHSG hari ini menguat 0,94%, ternyata gap down di akhir sesi, padahal penguatannya cukup solid dari awal sesi, gap up 1%-an, akhirnya gap down di akhir sesi. Value transaksi 12 triliun dengan foreign buy 3,6 triliun dan foreign sell 3,5 triliun. Tercatat net foreign buy tipis. Kita lihat beberapa emiten yang diakumulasi asing, ada SCI 199 miliar, BBRI 139 miliar, BPNI 62 miliar, PGO 46 miliar, dikit lagi Breakout 1700, Goto 43 miliar, TLK 41 miliar, MDKA 30 miliar, menguat cukup tinggi dan seterusnya. Sedangkan emiten yang didistribusi asing ada BMRI 170 miliar, kemudian WIFI 150 miliar, BRPT 114 miliar, BBCA 96 miliar, Toba 28 miliar, SBB 20 miliar, ENergi 20 miliar, dan seterusnya. Chart IHSG kita pada perdagangan hari ini tampak candle merah karena closingnya di bawah harga open, ya, open gap up, rally cukup lama, berhari-hari rally, kondisinya sudah hampir sampai ke all time high-nya. Sepertinya di akhir tahun atau menjelang akhir tahun nanti ini bisa all time high. Bahkan ada yang memprediksi di bulan Agustus bisa ke 8.000 ya. Ada beberapa analis yang memprediksi seperti itu, ya kita senang-senang saja kalau memang bisa terus menguat. Terutama harapan kita portofolio kita tetap bertumbuh di tengah IHSG bullish seperti ini. Jangan sampai dengan kondisi IHSG bullish seperti ini porto kita masih stagnan, bahkan kondisi floating loss. Karena banyak emiten yang cukup menarik yang dapat kita tradingkan. Apakah itu? Kalau sebentar bergabung di komunitas Joy Traders Official, maka akan dapatkan beberapa trading plan, trading idea terkait untuk spekulasi buy. Termasuk pada saat market berjalan kita akan memberikan beberapa insight yang cukup menarik untuk fast trading maupun untuk swing trading. Ini kemarin kita tanggal 24 Juli Koka ada beberapa sebetulnya yang dapat di harga 83, 84. Hari ini menguat cukup tinggi. Nanti kita lihat BWPT ini juga cukup menarik, spekulasi buy. Kemudian yang jalan hari ini SMA juga lompat cukup tinggi. Nih, kita ingatkan tanggal 25 Juli hanya satu watchlist kita ya. MTech kuat, SMA bisa mulai cicil, namun hari ini lompat. Ya, kita bahas SCMA. SMA langsung menguat cukup tinggi. Selamat bagi sobat spekulasi PSMA kemarin ya. Kita memang harapannya bisa dapat lebih bawah lagi, ternyata kesempatan nyicilnya hanya kemarin dan langsung hari ini menguat sampai ke 202. Selamat kalau ada yang sempat jual di 190 dan ternyata di bawah turun, tidak apa-apa, sudah keputusan tepat. Namun ini jika ada koreksi lagi, mari buyback ya. Jika ada koreksi lagi, ini kesempatan buyback. Hari ini breakout pola flag, terrealisasi pola flag, sehingga jika ada koreksi ke 190 sampai 185-an bisa spekulasi buy kembali. Ini watchlist menarik untuk sobat trader yang menonton video ini, bisa pertimbangan spekulasi buy di dekat situ. Untuk member nanti kita ingatkan lagi kapan waktunya buy untuk SMA. Semoga kita dapat di harga terbaik lagi seperti kemarin Jumat. Lalu kita bahas beberapa emiten lain cukup aktif pada perdagangan hari ini. MBMA juga running. MBMA pada perdagangan hari ini langsung lompat ya, menguat 6%. Secara bandarmologi tamat normal akumulasi oleh PDMG yang keluar YUYP. Ini juga masuk
trading plan kita di awal-awal sesi tadi pada saat masih di harga 515 sampai 520. Jadi ada beberapa sebenarnya yang dapat di harga 515 sampai 520. Harusnya sudah floating profit karena closing di 530. Semoga segera sampai ke 565 dan bisa kembali menguat sampai 600 bahkan. Harapannya seperti itu. Hari ini bertahan di EMA 20 dengan kondisi cukup bagus. Ini memang di awal sesi langsung lompat sehingga kita dapatnya di harga atas. Sebenarnya akan menarik jika spekulasi buy di tanggal 25 Juli, namun ini kita ragu-ragu apakah mampu bertahan atau tidak. Konfirmasi hari ini, sehingga kita masuk dengan cukup berani, masuk dengan cukup yakin, dengan alokasi portofolio cukup besar karena sudah tanda-tanda rebound. Apalagi kita dapat sinyal dari bot kita. Tuh, untuk MMA kita sudah price in, bisa di hold, target TP 565 minimal. Kalau mau lebih ya harus siap dengan volatilitasnya. Kemudian Koka. Ini Koka, target kita 90 saja, tercapai lebih bahkan hari ini 94. Selamat bagi sobat yang sudah spekulasi buy Koka. Trading plan kita dari sini sempat terkoreksi, namun tidak kena stop loss ya, tidak kena stop loss sebab closingnya doji. Hari ini menguat. Selamat bagi sobat yang sabar meskipun sempat floating loss, namun karena yakin hari ini sudah panen. Kondisi saat ini Koka masih akan sideways di range 80 sampai 90 ya. Penentuannya apakah akan breakdown 80 atau breakout 90. Kemudian ada dart. Dart ekor cukup panjang. Skip. Kemudian data. Sejak kita buat counter plan ternyata belum dikasih ke area buy lagi. Semoga sobat kalau ada yang masih hold dari harga bawah, kondisinya floating profit cukup lumayan. Sampai high hari ini 22% dari saat kita buat counter plan di sini. Di sini sempat arah, kemudian ada bantingan, belum masuk trading plan ulang. Karena kita tunggu di bawah 1600-an ternyata nggak dikasih. Hari ini menguat 6,27%. Selamat kalau ada sobat masih hold dari harga bawah atau ada yang spekulasi buy atas keputusannya sendiri. Secara teknologi ada normal akumulasi oleh AKZBCC. Secara teknikal selama belum breakout dari 2000 maka akan rawan koreksi, rawan menguat, rawan koreksi, rawan menguat. Akan cukup volatil untuk emiten ini. Meskipun begitu, arahnya sepertinya cenderung ke atas meskipun volume pada perdagangan hari ini cukup kecil ya, volume perdagangan hari ini cukup kecil dan volume tanggal 25 Juli ini cukup besar. Ini volume 25 Juli cukup besar di mana ini breakdown harga open. Sehingga ya memang rawan sideways di antara 1955 sampai di 1700-an. Sideways di sekitar sini. Kalau ada koreksi ke 1700-an nanti bisa pertimbangan buy weakness jika data mampu bertahan di atas 1700. Kemudian JAR. JAR sesuai bahasan kita bahwa selama belum berhasil breakout 450 ini akan terkoreksi dan benar ini kepentok koreksi. Sebenarnya ini volumenya cukup bagus, namun kita cukup tidak yakin untuk memasukkan trading plan. Trading plan kita yang gratisan di sini dan di sini running profit. Nah, kita baru membuat membership di sekitar sini, volumenya sebenarnya cukup bagus, namun cukup high risk jika kita lihat resistance sebelumnya yang gagal terbreakout, sehingga belum kita masukkan trading plan. Ini sudah mulai ada rejection, namun secara teknologi ada distribusi. Kalau mau masuk trading plan, ini selama bertahan di atas 400 masih bisa di hold untuk JAR. Potensial breakout 450 cukup besar jika polanya seperti ini. Namun kalau dapat di harga bawah akan lebih bijak. Kemudian Akra. Akra pada perdagangan 24 Juli koreksi cukup dalam sampai
1105, kemudian menguat. Hari ini menguat cukup tinggi, hampir hit TP dari target di sini. Entah ada kabar apa di sini, tidak begitu kita pantau AKRA. Ekornya cukup panjang, secara teknologi ada akumulasi potensial ke 1350 sampai 1370 cukup besar untuk AKRA. Selamat kalau ada yang spekulasi buy dan tidak terkena stop loss. Sekarang harusnya sudah floating profit. Ini watchlist gratisan. Kemudian Smil APLN. Smil masih lanjut terus. Ini untuk watchlist gratisan sudah running profit cukup tinggi. Namun emiten ini kemungkinan besar tidak akan masuk di watchlist membership kecuali jika market kita bearish. Saat ini market kita cukup bullish sehingga kita kesampingkan emiten-emiten seperti ini. Karena bisa tiba-tiba bandingannya seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Cukup bearish, bagi yang punya dari ke bawah sudah floating profit 39% dari trading plan kita. Selamat kalau ada yang masih hold Smil dari trading plan Joy Trader di range 220-an. Kemudian ada APLN. APLN ini trading plan kita juga cukup lama di sini menguat hit TP di sini sampai ke area support, kemudian di sini buy lagi hit TP hari ini. Secara teknologinya netral. Secara teknikal gambaran cukup besarnya ini cukup bagus. Jika berhasil breakout 105, ini potensial ke 110 sampai ke 120. Namun yang perlu diingat, emiten ini adalah beberapa waktu sebelumnya ketika sudah menguat cukup tinggi, tiba-tiba di bawah turun. Di sini juga ketika menguat, di bawah turun. Ini bisa jadi ketika menguat, kemudian di bawah turun. Nih, naik, bawah turun di sini. Ini padahal tanggal 20 Februari ini naik dengan volume cukup bagus. Naik dengan volume cukup bagus, namun ternyata turun dalam lama sekali. Untuk bisa balik lagi ini butuh 3 bulan. Sehingga kita lebih memilih ASRI ya. Kita lebih memilih ASRI untuk kita masukkan trading idea dan sudah floating profit cukup lumayan ya. Selamat kalau ada yang masih hold ASRI dari harga 130-an. Ini 21% dari saat kita buatkan trading plan. Trading plan kita itu sekitar di sini sebenarnya. Ya. Secara teknologi ada akumulasi besar hari ini PDATMG. Hari ini ASRI pun berhasil breakout MA 200. Berhasil breakout MA 200 dengan volume cukup bagus. Berhasil breakout resisten di 160. Ini 160 berhasil di breakout. Apakah akan rally seperti kejadian sebelumnya di sini? Semoga saja. Selamat kalau ada yang masih hold dari harga bawah. Kita gambarkan ASRI di membership bahwa ini breakout kotak ini harusnya akan tertahan di sampai 130. Semoga sebenarnya cicil average 130-an, sekarang running profit 20-an%. Tinggal di hold. Target 170, 180 kemungkinan bisa tercapai untuk ASRI. Kalau yang ketinggalan bagaimana? Ya tunggu koreksi. Kalau mau buy di harga sekarang bagaimana? Silahkan. Kalau sekiranya siap di bawah turun dulu. Karena emiten ini juga cukup volatil. Nih menguat, koreksi ya. Begitulah. Kalau emiten-emiten yang volatil harus siap di bawah turun. Jika siap juga di bawah naik. Jangan hanya mau di bawah naik saja tapi nggak siap di bawah turun. Begitu. Kemudian Dewa juga sudah running profit. Dewa kita beli saat koreksi ya. Kita beli sejak tanggal 22 Juli. Koreksi di sini dengan keyakinan kita karena berhasil breakout previous high. Berhasil breakout resistance sebelumnya di 200, maka kita beli di tanggal 22 Juli, dapat 202, dapat 204. Nah, hari ini sudah menguat sampai ke 236. Target TP1 sudah tercapai, tinggal target TP2 di 254. Semoga bisa tercapai. TP1 itu berarti nih
sampai sini. Sampai TP2 19%, ini 10%-an. Selamat kalau ada yang masih hold dewa dari harga 204-an. Bisa dinaikkan stop loss-nya. Ya, set BEP. Set BEP atau bisa pasang trailing stop. Jika turun dari 220 bisa di take profit. Secara metodologi ada akumulasi sehingga arahnya masih ke atas. Bagi yang belum punya bagaimana? Ya, silahkan diatur masing-masing. Kalau memang mau konsultasi dengan Joy Trader, silahkan bergabung di membership kita. Iklan terus pokoknya. Kemudian fast ini juga rally terus. Tidak berani lagi kita masukkan watchlist ini di membership. Dari sini trading plan kita 40%. Sejak saat itu belum berani lagi kita masukkan trading plan. Secara metodologi big distribusi oleh IN. Berhasil bertahan di atas 200, potensial lanjut sampai previous high di 232 cukup besar untuk fast. Jika yakin dan mau spekulasi buy, silahkan. Tidak ada alasan Joy Trader untuk melarang. Kemudian PTRO kelewatan. PTRO sesuai gambaran kita. Potensial koreksi sampai ke 3.500-an. Ternyata baru sampai low di 3.550. Hari ini gap up rebound. Selamat kalau ada yang sempat spekulasi buy ketika kemarin sampai hampir ke Fibo 50-nya. Kondisi saat ini untuk PTRO secara metodologinya netral. AZSG keluar, AIAK masuk. Selama belum berhasil breakout 4000, rawan terkoreksi kembali ke 3800 sampai 3600 untuk PTRO. Meskipun begitu, penguatan ini menandakan bahwa sudah mulai ada rejection, maka koreksi-koreksi seharusnya koreksi wajar yang kemudian jika memang akan ada kecenderungan PTRO untuk lanjut menguat, maka koreksinya kesempatan untuk kita buy on weakness kembali di PTRO. Kemudian Mina. Mina masih lanjut terus dari saat kita buat yang trading plan. Ya, ini sampai closing hari ini sudah 33%. Selamat bagi yang masih hold Mina. Atau bagi sobat yang tadi masuk lagi di range 136, 137. Kondisinya saat ini sudah floating profit. Atau bahkan ada yang sudah TP di 141. Tadi sempat ke 141. Ini arahnya masih cukup bagus, masih cukup ke atas. Karena ekornya juga berhasil breakout ekor previous high. Secara metodologi memang tampak distribusi. Jika turun dari 130 bisa dipertimbangkan cut loss dulu untuk sobat yang punya dari ke atas. Atau kalau masih punya modal, jika turun dari 130 bisa average down atau tunggu nanti ketika sudah ada rejection. Karena ini sudah cukup bearish. Meskipun potensial ke 150 sampai 160 cukup besar, namun naik turunnya akan menjadi hal yang wajar karena emiten ini juga cukup volatil. Untuk yang fast trade, Mina harusnya selesai karena memang fast trade targetnya 3 sampai 4 tick saja. Tadi 136, 137, kemudian sempat naik 141, ya harusnya cukup kalau untuk fast trade, tidak usah muluk-muluk. Kemudian untuk SCMA tadi sudah dibahas, BKSL. BKSL. Watchlist kita gratisan. Belum berani masuk trading plan membership, akumulasinya sudah ditebak. Ini apalagi netral padahal menguat. Secara teknikal memang arahnya cukup ke atas, namun cukup ranging pergerakannya. Bisa tiba-tiba turun seperti di sini. Tanggal 24 Juli ini padahal menguat sampai 141. Tiba-tiba dibanting sampai close 118. Wah, kasar sekali mainnya. Cukup bearish. Kalau yang tidak bisa mantau, silahkan skip emiten-emiten seperti ini. Kalau yang bisa mantau, ya silahkan pilih yang volatil seperti BKSL, tidak apa-apa. Kemudian MDKA hari ini juga lanjut menguat. Kondisi strong uptrend MDKA.
Berhasil breakout previous high di 2550, closing di 2590. Akumulasinya bahkan sangat bagus oleh LGRF. Asing terus akumulasi, breakout pola penan. MDKA sangat bagus sekali. Potensial ke 2700 sampai 2800 cukup besar untuk MDKA. Belakangan pergerakannya sideways di sini, sehingga kita skip ketika turun di sini. Kita harap tunggu turun di bawah. Ternyata belum turun cukup dalam, sudah naik. Nah, ini jika besok ada koreksi kembali ke 2500, kesempatan buy and weakness untuk MDK. Harusnya arahnya masih ke atas dengan polanya seperti ini. Kemudian INKP, ya INKP juga watchlist membership kita. Kita memang memilih INKP daripada Tekim. Dan hari ini jalan. Selamat bagi supporter yang spekulasi buy INKP. Hari ini menguat 11,48%. Pertimbangan kita untuk tanggal 24 Juli ada yang beli di 6.300-an, bawa turun. Rencana mau average di 6.000, ternyata nggak dikasih. Hari ini rally. Ya, nggak apa-apa. Yang penting sudah floating profit cukup lumayan. Sebentar lagi ada akumulasi. Harusnya dengan watchlist Joy Trader seminggu terakhir ini sudah cukup untuk menutup biaya membership sobat trader semuanya. Karena yang portofolio hanya 10.000, untung 10.000. Kalau modalnya 1 juta ya hanya butuh 1%. 1% di Mina 1 tik 2 tik cukup ya. Harusnya sobat trader yang berlangganan membership Joy Trader sudah BEP. Yang Porto Mini, Porto TP Jumbo harusnya juga sudah, Porto Jumbo harusnya juga sudah, karena maksudnya lebih banyak, harusnya sudah balik modal, tinggal profitnya nanti. Ini INKP berhasil breakout hampir 700 ya, target 7.000 kemungkinan bisa tercapai untuk INKP. Semoga segera tercapai dan semoga segera bisa TP bagi sobat yang ingin segera TP di 7.000 ya. Berhasil breakout ternyata hari ini. Oke, cukup bagus untuk INKP. Kemudian ada BES. BES hari ini menguat, berhasil breakout 1200, akumulasi CP sendirian. Kurang liquid, maka hati-hati. Kalau ada yang mau spekulasi BES silahkan, ini tidak masuk di trading plan membership karena ini cukup high risk sebab tidak begitu liquid. Namun teknikalnya cukup bagus karena berhasil breakout resisten di 1200 dan closing di 1230. Potensial kembali ke 1300 sampai 1400 cukup besar untuk BES. Kemudian Live. Live rally. Ya, kelewatan kita memang. Mohon maaf ya, kita kelewatan. Harusnya ini masuk watchlist membership, ini cukup bagus. Ini kotak kita padahal. Ini kotak kita gambarkan bahwa kalau breakout kotak ini potensi rally. Ternyata berhasil breakout kotak, tidak masuk watchlist malahan. Mohon maaf. Namun yang masuk di tanggal 23 ini ya, masuk di tanggal 23 ini harusnya floating profit cukup lumayan ya. Selamat kalau ada yang sobat trader bukan membership atau siapapun yang menonton Joy Trader. Ini floating profit cukup lumayan kalau ada yang spekulasi buy di 155-an. Berikut kotak sideways ini padahal kenapa nggak masuk watchlist? Skip ternyata. Gak apa-apa, nanti kita cari yang lain. Kemudian Sola ini susah ditebak juga. Kemarin koreksi cukup dalam. Kita punya trading mulai di sini hit TP, kemudian lower low loh padahal. Breakdown 115. Tiba-tiba tanggal 25 Juli ini ada rejection sedikit. Hari ini arah anomali sekali. Sebentar lagi ada akumulasi, ya begitulah. Emiten gorengan sangat susah ditebak. Kalau koreksi ke 130, pantau lagi. Ya. Kondisinya masih strong uptrend. Potensial ke 180 sampai 200 cukup besar untuk Sola yang
sudah bangun tidur dari 50 ini. Yang punya di harga 50 sudah beger sekali. Terakhir Bufa. Bufa ternyata akhirnya juga arah. Bufa cukup volatil hari ini. Sempat hampir arah kemudian dibanting. Namun akhirnya closing arah 34,59%. Secara metodologi tampak small distribusi. Trading plan kita sudah lama sekali belum masuk lagi. Namun memang sempat kita mention antara Mina dan Bufa. Belakangan kita hanya melihat Mina sebab kadang kalau Bufa ini bantingannya cukup keras, di sini cukup keras, di sini cukup keras. Nah, hari ini pun juga cukup keras bantingannya sehingga kita masuk di Mina. Namun Minanya tidak begitu rally seperti halnya Bufa. Kondisi saat ini potensial curve itu cukup besar menuju ke resistensi psikologis berikutnya dari Bufa. Kemudian emiten properti sedikit kita bahas dari SMRA. SMRA berhasil breakout EMA 50, potensial ke 420, 430 cukup besar untuk SMRA. Selamat kalau ada yang cicil-cicil di sini, sudah floating profit cukup lumayan untuk SMRA. Kemudian P1. P1 secara lagi distribusi oleh AKZP. Masih belum jalan, kalau sebenarnya mau spekulasi buy di emiten properti, tampaknya P1 bisa menjadi opsi ya. Selama bertahan di atas 350 masih bisa di hold. Ini belum kemana-mana sendiri. Cukup aneh memang. Jika berhasil breakout EMA 20, ya potensial ke 380 ke 400 cukup besar untuk P1. Sebelumnya di sini turun cukup dalam, kemudian menguatnya cukup solid. Nah, nanti ini apakah akan seperti itu? Mari kita lihat. Yang jelas kalau berhasil breakout EMA 20, berarti sudah patah downtrend minornya, potensial menguat cukup besar. BSDE terakhir. BSDE pun sama, secara metodologi yang cukup bagus justru BSDE, tambah ada akumulasi. Terus kemudian di sini ya berhasil breakout EMA 20 nih. Berhasil breakout EMA 20, koreksi ke EMA 20 tertahan. Kemudian menguat. Potensial ke 900 cukup besar, potensial breakout EMA 200 cukup besar. Semoga saja properti juga bisa rally kembali. Oke, itulah beberapa emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.